Di tanggal 29 April 2025, Kang Deddy Mulyadi atau yang kerap disapa KDM, Gubernur Jawa Barat, sekaligus orang yang sebutannya keren banget gitu, udah kayak rapper. Kembali lagi diomongin sama banyak banget orang-orang di internet karena beliau ngusulin dan juga diberitain gitu ya sama banyak banget media massa. KB pria itu jadi syarat penerima bansos. Gara-gara ini akhirnya banyak banget orang-orang yang ngomongin soal apa itu vasektomi, bagaimana dampaknya dan bagaimana prosesnya, sampai orang-orang pada akhirnya berdiskusi dan juga berdebat apakah ini benar-benar layak untuk dijadikan syarat untuk bansos. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal kasih tau lo ke semua asal muasal dari kenapa ini dimulai pembicaraannya, plus bagaimana kondisi terbaru soal diskusi mengenai vasektomi dan juga syarat penerima bansos. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan lagi-lagi kita ngobrolin soal Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saat ini banyak banget para mimer dan juga orang-orang yang biasa berkomentar di internet beranggapan kalau Indonesia Emas 2045 mungkin saja bakalan terjadi dan dimulai dari Jawa Barat. Kenapa kayak gitu? Spekulasi gue mungkin karena banyak banget gebrakan-gebrakan yang dilakuin sama Kang Deddy gitu, sampai pada akhirnya jadi bahan diskusi banyak banget orang-orang di media sosial. Plus dia terkesan orang yang sangat amat berani dalam menggebrak sesuatu yang memang susah gitu buat biasa dilakuin sama gubernur-gubernur lain di daerah-daerah di Indonesia kayak gitu. Kayak misalnya kemarin tuh yang lagi rame banget yang udah kita bahas kan, diskusi tentang study tour dan juga wisuda sekolah yang katanya bakal dihapus. Terus kemudian yang sekarang lagi rame banget dan gua ngikutin itu beliau katanya pengen menghapus premanisme yang ada di daerah Jawa Barat. Dan gua sangat amat menunggu kelanjutan cerita dari hal ini. Kenapa? Kalau misalnya pada akhirnya Jawa Barat itu bebas dan juga bersih dari pungli, lu nggak tahu seberapa parahnya pungli juga preman gitu di Jawa Barat. Kalau misalnya pada akhirnya beliau bisa gitu membersihkan permasalahan ini, gue yakin gampang banget dia buat akhirnya jadi naik ke tingkatan selanjutnya setelah gubernur gitu. Mungkin jadi wakil presiden atau menteri gitu, I don't know ya. Pokoknya bakal jadi gampang banget lah. Soalnya gue yakin gak semua orang bisa dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dan sekarang beliau kembali lagi rame diomongin gara-gara usulan yang mengenai vasektomi yang menjadi syarat untuk menerima bansos. Buat semua yang gak tahu vasektomi itu apaan? Vasektomi itu adalah salah satu metode KB. Buat semua yang gak tahu KB itu apaan? KB itu adalah sebuah metode untuk menunda kehamilan. Biasanya dilakuin dan juga kebanyakan pilnya itu dari perempuan. KB suntik, KB pil gitu ya, dan juga KB IUD gitu, KB tanam. Jadi ketika lo berhubungan nggak ada tuh sel telur yang ada dalam rahim si perempuan. Jadi seenggaknya kalau lo sorry nih ya gue agak eksplisit, kalau misalnya lo muncrat di dalam itu aman-aman aja. Cuman di laki-laki pun ada KB. Selain vasektomi ada kondom. Kondom itu juga KB laki-laki tuh. Pakai sarung lah istilahnya. Cuman kebanyakan orang-orang di Indonesia itu pada nggak terlalu suka katanya pakai kondom. Kenapa? Karena tidak langsung merasakan bagaimana nikmatnya katanya. Padahal mah kalau misalnya lu mikir gitu ya, kenikmatan itu nggak cuman soal sesaat doang, anjay. Kenikmatan itu justru bisa juga dirasakan ketika lu sudah merencanakan hidup lu dengan baik, anjay. Sorry, ada tetangga gue yang lagi nukang gitu ya. Maksudnya apa Bang Ray? Maksudnya gini, dalam dunia pernikahan ada yang namanya jebol. Jadi waktu nikah, lu mungkin berasumsi kalau gue bisa nih bebas ngelakuin ini kapanpun dan dimanapun, berhubungan badan maksud gue. Dan juga halal gitu, jadi lu bisa melakukan itu dengan dapat pahala dan kayak seakan-akan beribadah gitu ya. Cuman kan ada side effect-nya. Selain lu lemes karena lu sedang mencoba untuk mendobrak batas limit lu sebagai manusia, bisa muncrat berapa kali gitu ya, bakal ada potensi tanggung jawab yang baru dengan melahirkan anak. Nah jebol itu maksudnya ketika lu gituan terus menerus, lu gak nyangka dan juga lu gak sadar kalau misalnya tiba-tiba itu bisa menghasilkan anak. Jadi gak expect lah tiba-tiba benar-benar membuahi gitu. Nah dan itu problem. Karena kalau misalnya lu gak bisa merencanakan itu dengan baik, lu bakalan punya tanggungan baru yang seenggaknya itu bakalan jadi beban di kemudian hari. Oke, banyak anak banyak rezeki, tapi seenggaknya rezeki itu lu harus rawat dulu. Kualitas hidupnya itu harus bener, sehingga bener-bener jadi rezeki, bukan jadi beban lu sendiri gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya pada akhirnya anak itu tuh berbakti sama lu. Coba kalau misalnya jadi rebel gara-gara gak bisa punya kualitas hidup yang layak gitu karena lu sendiri gagal jadi orang tua, kan bahaya. Makanya ada yang namanya KB atau keluarga berencana, program keluarga berencana dari pemerintah. 2 anak lebih baik. Jadi dengan adanya KB ini, populasi ditekan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi yang dapat ngebuat pasutri gitu ya bisa muncrat berkali-kali di dalam gitu tanpa khawatir untuk memiliki anak.
Nah tadi kan gue udah sebutin tuh di cewek ada pil, terus habis ada suntik, ada tanam kan, itu IUD itu yang paling efektif. Nah sementara di laki-laki ada sarung atau kondom, dan yang bakal kita bahas ini adalah vasektomi yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang. Nah vasektomi itu adalah metode KB di mana pria itu dipotong bagian saluran spermanya. Gak dipotong juga sih, ada yang dipotong, ada yang diikat. Jadi ketika lu ejakulasi nggak ada tuh sel sperma atau sel pembuahan. Jadi kalau misalnya lu bucat di dalam ya otomatis udah nggak ada lagi tuh spermatozoa yang akan berkeliaran. Jadi pada akhirnya lu aman dalam bucat berkali-kali kayak gitu istilahnya. Nah tapi vasektomi ini menjadi perbincangan hangat sama orang-orang di internet karena masih tabu banget dan masih belum banyak orang-orang yang melakukannya. Nah gue sendiri fun fact nih ya, termasuk orang yang tertarik atau interesting dalam melakukan vasektomi karena ngeliat ibu negara yang pakai KB IUD gitu ya, terus habis itu side effect-nya benar-benar ngaruh banget ke pola menstruasi dia, terus habis itu dalam berhubungan juga. Jadi gue ngerasa kayak sebagai laki-laki yang jantan dan juga perkasa, gue pengen melakukan ini. Nah gue cari tahu tuh, gue cari tahu tentang metodenya, rumah sakit urologi yang emang bisa ngelakuin itu, terus habis itu bagaimana pengalaman dari orang-orang di internet, dan yang finalnya itu adalah bagaimana hukumnya berdasarkan agama gue. Dan ini menarik banget. Setelah gue cari tahu, vasektomi ini ada yang bilang kalau permanen, ada yang bilang kalau misalnya sementara. Sementara maksudnya itu ketika diputus atau diikat itu bisa disambung lagi. Tapi ini bisa jadi permanen karena kalau misalnya lu lihat dari website Halodoc gitu ya. Ntar gue kasih tahu dulu. Nah ini dari kalimat ini, keputusan untuk menjalani vasektomi sebaiknya merupakan kesepakatan bersama dengan pasangan. Karena hal ini, operasi membuka kembali saluran sperma tidak selalu berhasil dilakukan. Ini yang jadi alasan kenapa pada akhirnya orang-orang bilang kalau vasektomi itu sterilisasi permanen. Nah, kalau misalnya kita lihat dari syarat-syaratnya, syarat untuk melakukan vasektomi itu nggak semudah dan juga nggak segampang syarat ketika lu pengen sunat. Detail banget dan juga ketat banget ketika gue cari tahu gitu ya. Kayak misalkan lu harus wajib punya umur minimal 30 sampai 35 tahun. Lu harus udah punya anak 2 misalkan. Lu harus udah punya surat persetujuan sama pasangan lu untuk melakukan ini dan lain-lain, banyak banget. Bahkan ketika gue cari tahu syarat-syaratnya, lu bisa dapat uang imbalan untuk melakukan vasektomi anjir, uang insentif seenggaknya. Dan ini menarik banget. Gue amazed sama bagaimana caranya mereka itu ketat banget gitu dalam melakukan hal ini. Jadi kita tuh nggak asal sembrono dalam melakukannya. Justru dengan adanya hal-hal yang ketat ini, kita kayak seakan-akan dikasih pengertian dan juga dikasih kepedulian gitu untuk berhati-hati dalam melakukan ini. Dan menurut gue ini bagus banget. Gue jadi makin pengen untuk melakukan vasektomi. Gue akhirnya konsul ke ibu negara. Nah ibu negara langsung bilang nih, nah kalau misalnya secara agama gimana? Coba kamu cari tahu dulu. Akhirnya gue cari tahu dulu tuh di agamanya kayak gimana, agama Islam gitu ya. Dan gue cari tahu ke ustadz yang menurut gue itu yang paling baseline banget lah dalam menentukan baik atau buruk. Kayak yang paling mendang-mending lah, Ustadz Buya Yahya. Gue inget banget gue nonton video ini 6 bulan yang lalu ya. Soalnya kan 6 bulan yang lalu itu terhitung tahun kemarin gitu kan. Lewat video ini dan juga ceramah ini, gue justru kaget kalau misalnya ternyata vasektomi itu kurang recommended untuk dilakukan. Sebenarnya gak cuma vasektomi juga sih, pokoknya KB jenis yang justru ngebuat lu tuh menentang ketetapan Allah gitu. Kok bisa menentang ketetapan Allah Bang? Iya, kayak karena lu beranggapan gak pengen punya anak lagi dan gak mau punya anak lagi. Gak tahu kan kedepannya lu bakalan butuh atau kagak, kayak gitu maksudnya. Nah, tapi ada skenario kalau misalkan lu bener-bener gak bisa hidup tanpa adanya KB, dan kalau misalkan lu gak pakai KB lu bakal sakit-sakitan, nah boleh lah pakai KB. Tapi kalau misalkan gak ada skenario kayak gitu, lu dikasih akal pikiran dan juga pengendalian hawa nafsu gitu ya untuk tidak memiliki anak, ngapain lu harus vasektomi katanya kayak gitu. Terus gue mikir kayak iya juga ya, sebenarnya KB itu kan untuk mempermudah kita agar memiliki prinsip punya anak yang teratur gitu ya. Kalau misalkan pada akhirnya nggak pakai KB tapi pemikiran lu tuh udah sehat, nggak harus juga nggak apa-apa sebenarnya, ya nggak sih? Cuman pencegahan doang. Ini menarik banget. Akhirnya gue cerita ke ibu negara tentang riset gue yang seputar vasektomi ini. Terus ibu negara langsung mengiyakan, katanya ya udah nggak apa-apa. Nanti kita coba buat istiqomah dulu aja karena gue juga masih punya anak 1 kan. Kecuali kalau misalnya pada akhirnya gue udah punya anak 2, nah gue mungkin bakal mempertimbangkan ulang untuk melakukan ini.
Nah, yang jadi rame orang-orang pada akhirnya ngomongin soal vasektomi adalah usulan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Ini respon orang-orang menarik banget karena sebagian di internet gitu ya beranggapan kalau misalkan ini mungkin sebuah usulan kebijakan yang bagus banget untuk menekan orang-orang agar nggak asal-asalan punya anak. Ya nggak cuman brojol terus habis itu bingung aja nih anak pengen dikasih makan apa gitu. Mungkin inilah salah satu solusi yang pas gitu. Udah mah nggak mau tertib pakai KB perempuan, ya udahlah kok kayak gitu langsung aja nih KB prianya aja sekalian biar orang tuh kalau misalnya pengen ngelakuin itu nggak punya anak gitu loh. Tapi sebagian lagi ada yang kurang setuju dengan usulannya Kang Deddy Mulyadi karena justru ini adalah sesuatu yang banyak banget menentang aturan-aturan yang udah ada sebelumnya. Kayak gitu. Aturan-aturan yang ada sebelumnya apa? Lu tinggal cari di Twitter lah banyak banget gitu ya. Cuman kita harus tahu dulu latar belakang kenapa Kang Deddy melakukan ini. Setelah gue cari tahu, ternyata ada satu komentar yang mungkin aja bisa menjelaskan yang gue dapatkan dari videonya Buya Yahya. Ini komentar dari Kang Budi Widya Utama yang beliau bilang, saya pernah nonton konten KDM tentang seorang istri yang melahirkan anak keempat menjadi buta. Pada saat melahirkan anak ketiga, sudah diingatkan jika melahirkan anak keempat, resikonya buta karena pada saat melahirkan anak ketiga sang istri sudah mengidap penyakit gula. Sedih melihat sang istri buta karena perbuatan suami yang masih menginginkan anak. Belum lagi kesehatan istri yang harus diperhatikan, juga masalah kemiskinan yang diakibatkan banyak anak tapi ekonomi terbatas. Inti jangan menyimpulkan suatu masalah dari sudut pandang, dari satu sudut pandang doang. Nah, ngelihat ada komentar kayak gini, gue penasaran dong pengen cari tahu di mana sih video yang emang menjelaskan tentang KDM ketemu sama istri, tapi gue masih belum nemuin. Jadi kalau misalnya ada di rekan semua yang emang tahu dokselian videonya, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Yang jelas pasti Kang Deddy Mulyadi ada latar belakang pada akhirnya ngusulin tentang kebijakan ini. Gue yakin. Cuman ya untuk menjadi sebuah kebijakan itu alangkah bijaknya kalau misalnya kita nggak cuma ngeliat dari satu case doang, tapi berbagai macam case atau kasus-kasus lain biar seenggaknya ini bisa jadi kebijakan yang tepat sasaran. Kayak gitu mungkin saran gue. Nah, yang menariknya lagi di sini adalah orang-orang di Twitter justru cenderung memperdebatkan ini semua. Dan menurut gue ini interesting banget. Soalnya sebelum adanya berita ini, gue berani jamin orang di Twitter tuh banyak banget yang setuju sama vasektomi. Banyak banget orang-orang yang setuju kalau misalkan ya jangan cewek terus dong yang di KB, pria juga gitu. Dan ternyata banyak banget kan pengalaman-pengalaman orang-orang yang emang cerita tentang vasektomi. Kayak gitu, bahkan cerita-cerita yang emang gue cari tahu gitu sebelum gue akhirnya memutuskan untuk pengen vasektomi itu dari Twitter semua. Tiba-tiba ada berita ini, orang-orang jadi pada gak setuju. Kenapa? Jawaban simpelnya karena mereka mikirin orang-orang miskin. Nah, ini makin menarik lagi karena biasanya orang-orang itu menganggap Twitter itu adalah media sosial yang gak paling napak tanah. Selalu memiliki image kalau misalnya ini dimiliki sama orang-orang dari kalangan menengah gitu ya, yang gak peduli sama rakyat akar rumput gitu. Tapi justru malah seakan-akan di case ini lebih peduli. Pertanyaannya, kenapa bisa sepeduli itu? Sebenarnya jawabannya simpel. Karena vasektomi menurut mereka itu kurang tepat kalau misalkan cuma dijadikan syarat untuk bansos. Karena syarat untuk bansos itu permasalahan utamanya kan kemiskinan. Sebenarnya caranya untuk bisa memberantas kemiskinan itu lewat beberapa program-program yang bisa nge-support agar seenggaknya negara itu nggak banyak orang-orang miskinnya. Kemudian bansos sendiri katanya juga udah jadi kewajiban negara untuk memberikan ke orang-orang yang memang kurang di negara ini. Meskipun banyak juga yang gondok gitu ya ngasih. Kenapa sih orang-orang yang emang kurang mampu itu ngasih anak-anak terus gitu. Padahal kan bisa gitu, harus berjuang gitu. Dan beberapa orang di Twitter itu menganggap kalau misalnya mereka juga berjuang, mungkin lu nya aja yang gak tahu kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya vasektomi tidak didasarkan sebagai kesadaran penuh dari seorang pribadi untuk tidak memiliki anak, itu yang justru problematik. Soalnya kan KB itu harusnya kan sukarela ya nggak sih, biar seenggaknya orang-orang tuh sadar diri kalau misalkan dia tuh nggak selamanya bisa support pada anak-anaknya, dan memang harus direncanakan secara matang-matang. Tapi kalau misalnya pada akhirnya cuma dijadikan paksaan, nah itu yang problematik. Itu yang bisa gue simpulin kenapa pada akhirnya orang-orang Twitter itu mempermasalahkan ini. Cuman ya menurut gue apa yang dilakuin sama Kang Deddy Mulyadi itu bagus buat shock terapi anjir. Buat ngasih tau ke orang-orang yang emang kurang mampu gitu ya, jangan kebanyakan punya anak gitu. Saya jengah juga pasti anjir yang ngasih udah dikasih tau berkali-kali. Karena gue yakin tuh
Kang Deddy juga ngelakuin ini pasti ada sebab dan akibatnya ya nggak sih? Kenapa pada akhirnya dia mutusin untuk ngusulin hal yang kayak gini? Karena mungkin udah jengah juga di Jawa Barat banyak banget yang ngelakuin ini. Nah, padahal menurut gue gitu ya, KB yang paling efektif itu adalah program pemerintah yang bikin negara hancur aja. Negara sedang tidak baik-baik aja, orang-orang di kalangan menengah langsung mikir kayak anjir, gue punya anak di kondisi yang kayak gini, gimana nanti ke depannya ya gak sih? Mungkin kalau bisa lebih hancur lagi, ini yang miskin juga bakal kepikiran kayak gitu. Cuman ya itu bercanda doang aja. Gak mungkin harus diseriusin. Gua mengapresiasi tenaga kesehatan negara kita gitu yang selalu mensosialisasikan adanya keluarga berencana ini. Karena menurut gue juga penting banget kalau misalnya kita harus merencanakan kualitas hidup calon anak kita sendiri, biar seenggaknya gak membebani negara juga, ya gak sih? Ya kalau misalnya pada akhirnya pengen membebani negara yang bagus-bagus lah, kayak beasiswa, pendidikan gitu, bukannya makan gitu. Makan mau ngebebanin banget, ya gak sih? Jadi emang harus diperhitungkan matang-matang juga bagaimana solusinya. Mungkin solusinya ngebuat program menjadi negara lebih maju lagi, biar seenggaknya gak banyak kemiskinan. Terus habis itu orang-orang gak harus pusing dalam mikirin ini orang-orang punya banyak anak, apa gak bingung gitu caranya buat ngasih makan kayak gimana. Gak usah bingung kan udah pada kaya, anjay. Jadi intinya itu aja mungkin topik vasektomi dan juga Gubernur Jawa Barat yang bisa gue kasih tau ke lu semua. Sebelum gue akhiri, gue pengen sedikit ngasih salut dan juga mengheningkan cipta yang dalam gitu ya untuk sebuah berita yang dikabarin sama Gudang Waifu. Katanya ada seorang pria yang rela steril demi istri tapi malah diselingkuhi dan ditinggal nikah lagi. Anjing. Ini sedih banget. Jadi intinya itu aja mungkin video ngopi kesempatan kayak ini. Gue tunggu tanggapan lu semua. Sorry banget kalau misalnya pada akhirnya gue harus lama banget nih epic-nya sampai beberapa menit. Sekali lagi thank you banget udah nontonin ngopi. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Itu dia gue. Sampai jumpa.